I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Honey, I don't want it to fade. There's things that I know could get in the way. I don't want to say goodbye. I think that we could do it if we tried. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. So feeling like you and I shouldn't feel like a crime. Hai semua, jadi kita ada di Museum Proklamasi. Jadi bangunan ini atau museum ini itu merupakan saksi penting dari merdekanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di gedung inilah teks proklamasi disusun. Penasaran? Yuk kita masuk. Let's go. Hai semua, jadi kita udah tiba di ruangan pertama yang akan kita jelasin. Penasaran yuk ikutin kita. Nah, jadi di tempat ini merupakan tempat di mana Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo merenungkan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Mereka merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Maida pada tanggal 16 Agustus 1945. Menjelang pukul jam 3 pagi, Soekarno, Muhammad, dan Ahmad Soebardjo berkumpul di meja makan. Bung Karno mulai mempersiapkan teks proklamasi, sedangkan Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Saat teks diberi judul proklamasi, yang pertama dihasilkan ialah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia dengan Indonesia. Kemudian kalimat kedua yang ditambahkan oleh Bung Hatta adalah mengenai pengalihan kekuasaan. Setelah teks dibuat, kemudian teks siap untuk dibacakan kepada para tokoh. Teks proklamasi berisi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini ada ruangan di mana teks proklamasi diketik. Di sini ada Sayuti Melik yang sedang mengetik teks proklamasi ditemani oleh BM Diah. Jadi setelah diketiknya naskah teks proklamasi, Soekarno mengumandangkan hasilnya kepada para halayak umum. Lalu para halayak umum menyambut dengan antusias dan sangat gemuruh yang menunjukkan mereka setuju akan teks proklamasi. Lalu ditanyakan kembali oleh Soekarno apakah mereka setuju dengan hasil teks proklamasi, dan jawabannya tetap masih setuju. Selanjutnya di sini ada para tokoh-tokoh yang hadir dalam perumusan naskah teks proklamasi. Pertama di sini ada Insinyur Soekarno sebagai proklamator di Indonesia. Yang kedua di sini ada Muhammad Hatta. Yang ketiga di sini ada Ahmad Soebardjo. Yang keempat ada Muhammad Amir. Yang kelima ada Buntaran. Yang keenam ada I Gusti Ketut Puja. Dan yang ketujuh ada Abdul Abbas. Yang kedelapan ada Muhammad Kusuma. Yang kesembilan ada Johannes Suatohari. Dan yang kesembilan ada Johannes Suatohari. Dan yang ke-10 ada Ki Bagus Haji Hadikusumo. Dan di sini ada yang ke-11 Mr. Tuku Muhammad Hasan. Dan 12 ada Ki Hajar Dewantara. Yang ke-13 ada Oto Iskandar Dinata. Yang ke-14 ada Rajiman Widyoningrat. Yang ke-15 ada Sutarjo Kartohadikusumo. Yang ke-16 ada Dr. Supomo. Yang ke-17 ada Sukarjo Wirjo Pranoto. Selanjutnya yang ke-18 ada Dr. Ratulangi. Yang ke-19 ada BM Diah. Yang ke-20 ada Sukarni Kartowijo. Yang ke-21 ada Khairul Saleh. Yang ke-22 ada Sayuti Melik. Yang ke-23 ada Anang Abdul Hamidan. Yang ke-24 ada Andi Pangerang. Yang ke-25 ada Abi Kusno Cokro Sujoso. Yang terakhir ada Dr. Samsi Sastro Widakdo. Nah, setelah mengenal para tokoh yang hadir tadi, jadi di sini ada gambaran teks proklamasi yang setelah diketik.
Peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berlangsung sederhana dan hanya 1 jam saja. Namun, kejadian itu penuh hikmat dan membawa perubahan luar biasa kepada bangsa Indonesia. Kemudian, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Pengibaran sangsaka merah putih. Setelah dibacakan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif, Hendra Dindingrat, dan Suhud Martokusumo, dan bendera ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Lalu para saksi jalannya proklamasi. Di antara hadirin yang mengikuti upacara proklamasi kemerdekaan, tampak barisan depan dari kanan ke depan Mr. Latuhar Hari, Suwirjo, Ibu Fatmawati, Dr. Samsi, dan SK Trimurti. Sedangkan di barisan paling belakang ada Mr. A.G. Prigodir Dikdo dan Mr. Surjono. Berita antara dari gedung ini, berita proklamasi kemerdekaan disiarkan ke seluruh dunia pada 17 Agustus 1945. Berita proklamasi juga menyebarkan ke berbagai daerah di Indonesia melalui berbagai cara. Dan selanjutnya di sidang PPKI 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia membentuk pemerintahan yang direalisasikan dengan rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk 1. Mengesahkan dan menetapkan UUD Republik Indonesia, 2. Memilih presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga membentuk komite nasional. Pembagian wilayah RI dalam 8 provinsi. 1 ada Sumatera, 2 ada Jawa Barat, 3 ada Jawa Tengah, 4 ada Jawa Timur, 5 ada Sunda Kecil, 6 ada Maluku, 7 ada Sulawesi, 8 ada Kalimantan. Di sini ada pembentukan Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, maka dibentuk kabinet pertama pada 2 September 1945 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tampak pada gambar sebagian menteri kabinet Republik Indonesia yang pertama. Duduk nomor 2 dari kiri itu ada Menteri Sosial, yaitu Mr. Iwa Kusumasu Mantri. Habis itu sampingnya ada Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo. Habis itu yang di tengah-tengah itu ada presiden kita, Presiden Soekarno-Hatta, dan kanannya ada wakilnya Presiden Muhammad Hatta, dan kanannya lagi ada Menteri Dalam Negeri yaitu Wiranata Kusumah. Selanjutnya ada rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat umum menyambut proklamasi kemerdekaan di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Tampak suasana hangat yang mencekam ketika rakyat berhadapan dengan tentara Jepang yang berjaga-jaga dengan sangkur terhunus. Perundingan Indonesia-Belanda 17 Oktober 1946. Pada tanggal 17 Oktober 1946, atas jasa balik Indonesia diadakan lagi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan pihak Belanda oleh Prof. Schermerhorn. Sedangkan dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Kilner. Sebagai pertengah, perjumpaan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani 14 Oktober 1946. Selanjutnya ada insiden bendera bertepatan dengan peristiwa rapat raksasa di Ikada. Di Surabaya terjadi peristiwa perebutan Hotel Oraja oleh pihak Belanda. Dalam peristiwa tersebut, Belanda berhasil mengibarkan bendera merah biru. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat yang menyebut hotel sebagai dari mereka naik ke atas hotel untuk merobek bendera warna birunya dan mengibarkannya kembali sebagai saka merah putih. Perundingan Indonesia-Belanda 17 November 1945. Untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda, pada 17 November 1945, di markas tentara Inggris diadakan pertemuan antara pihak Indonesia dan Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan pihak Belanda diwakili
Dr. Haji Van Mook. Sedangkan dari pihak sekutu diwakili oleh Letjen Christopher sebagai pemrakarsa. Kemudian ada perundingan Linggarjati. Pada November tahun 1946 di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon, diadakan perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Konsumsi Umum Belanda. Mereka berfoto bersama sebelum dilaksanakannya perundingan. Tampak dari Dr. Leimana, Dr. Akagani, dan Dr. Van Mook. Dan ini adalah foto-fotonya. Ada agresi militer 1. Pada 21 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan serangan serentak terhadap wilayah Republik. Atas penyerangan itu tentara Republik memberikan perlawanan yang sangat hebat, walaupun akhirnya mereka harus mengundurkan diri karena persenjataan Belanda yang lebih kuat. Tetapi perlawanan tetap diteruskan. Tampak pendaratan pertama yang dilakukan oleh tentara Belanda di Jawa Timur. Kemudian ada kedatangan Komisi 3 Negara atau KTN, bisa dilihat di gambar. Guna mengawasi pelaksanaan penghentian tembak-menembak dan mencari penyelesaian sengketa secara damai, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara atau yang bisa disebut KTN. Dalam menentukan keanggotaan KTN ini, pihak Republik memilih Australia dan Belanda memilih Belgia. Sedangkan sebagai penengahnya, kedua negara memilih Amerika. Tampak Sri Sultan Hamengkubuwono IX sedang menyambut kedatangan delegasi KTN di Yogyakarta pada 29 Oktober tahun 1947. Penandatanganan perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville. Mr. Amir Syafruddin menandatangani perjanjian Renville yang disaksikan oleh Haji Agus Salim, Dr. Leimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, dan anggota delegasi lainnya. Agresi militer 2. Rentetan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya masalah pro dan kontra perjanjian Renville. Pembentukan negara Indonesia Serikat telah difungsikan oleh Belanda untuk menyusun kekuatannya. Perundingan-perundingan yang dilakukan selalu menemui jalan buntu. Pada tanggal 19 Desember 1948, tepat pada pukul 6 pagi, Belanda melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Presiden dan wakil presiden serta pejabat lainnya ditawan oleh Belanda. Konferensi Meja Bundar dalam penyelesaian sengketa Indonesia Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 dilaksanakan Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan adanya pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Tampak suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda adalah Ya, ini ada setelan baju yang dipakai oleh I Gusti Ketut Koja, yaitu setelan baju dan sepatu. Ini ada sepatunya juga. Ada logo dari Dr. Supomo. Terus ada baju mantel merek dari Luxedo dan tongkatnya Anang Abdullah Hamidan. Ini bisa dilihat. Ini yang pertama ada bendera merah putih, bendera yang dijahit oleh Ibu Henriette Caroline. Dan yang kedua ada koleksi milik AA Hamidan, arloji merek Dalil. Lalu ada topi yang dipakai oleh Profesor Supomo. Dan ada daster dan ikat kepala milik I Gusti Ketut Koja. Dan sini ada yang pertama ada buku pahlawan kemerdekaan nasional. Terus yang kedua ada bintang Mahaputra dari Sutarjo Kartodikusumo. Terus yang ketiga ada perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang. Yang ketiga ada plakat pahlawan nasional dari Iwan Kusuma Sumantri. Selanjutnya di sini ada prolog, yaitu perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan, puncak dari seluruh rangkaian peristiwa yang telah dilalui bertahun-tahun dan dibangun dengan penuh kesadaran. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Selanjutnya di sini ada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merupakan momentum sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang bebas dari segala bentuk ikatan penjajahan. Namun, dengan proklamasi bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia telah selesai dan bukanlah titik batas akhir perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya di sini ada peristiwa-peristiwa menjelang Hari Kemerdekaan yang dilalui Indonesia secara berurutan dari tanggal 6 sampai 17 Agustus yang dimulai dengan pengoboman negara Jepang oleh tentara Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya pembentukan PPKI dan juga ada Soekarno dibawakan dengan Dengklok dan Soekarno, Bung Hatta dan juga Ahmad Subarjo berkumpul di Rumah Laksana Maeda untuk mempersiapkan tentang kemerdekaan Indonesia. Lalu dinyatakanlah proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi di Rumah Laksana Maeda. Selanjutnya ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPU PKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Bung Hatta. Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPKI ini diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupannya sendiri. Dan ini adalah beberapa contoh tokoh dari anggota PPKI. Pertama ada Mr. Abdul Abbas, Dr. Muhammad Amir, Anang Abdul Hamdan, dan Haji Teku Umar Hasan dan sebagiannya. Gedung tempat perumusan naskah proklamasi merupakan kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Di gedung inilah naskah proklamasi dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. Dan ini ada konsep teks proklamasi tulisan tangan sama teks otentik proklamasi.